Sore kita dari Taman Arkeolog Leang-Leang menuju Makassar lagi, bro. Tempatnya oke sih, banyak arkeolognya, cuman gua nggak muter-muter, gue cuman istirahat aja. Banyak batu-batu peninggalan prasejarah dan banyak mungkin yang ngebahas itu. Gue cuman jalan-jalan aja, bro, menikmati suasana, dan rupanya kebayar sih semuanya. View-nya juga oke. Nah, ini beda jalan kita. Tadi gua nanya sama tukang parkir, "Oh ya bro, apa kabar? Sehat-sehat selalu." Edisi Makassar touring, nyantai aja dulu, kita nikmatin suasana. Dan tadi gua ini Google Map nggak dapet sinyal, jadi tapi gue nanya sama tukang parkir, lebih dekat lewat sini. Asik sih suasananya. Ini sebenarnya bisa jadi apa ya? Ada kuda ya? Iya, ada kuda tuh, ada 3, 4, kayak di Kupang ya. Suasananya asik ini dan sangat pedesaan banget. Lu bisa nikmatin suasananya. Gue nyantai aja walaupun jalan depan kosong ya. Kita nikmatin dulu. Gue pakai Lexi ini emang agak ketinggian. Ajib sih. Pemandangannya ajib. Ini mereka rupanya sawahnya sawah tak ada hujan, bro. Jadi kalau nggak musim hujan mereka nggak nanam, dan rupanya mata air di sini juga agak susah, kata tadi tukang parkirnya. Asik banget ini suasananya. Nih gue mau ke arah Makassar lagi, paling 1 jam lagi. Keren sih, keren ini, keren sih bro, keren. Ini keren banget, seriusan. Ini lebih dari yang tadi sih. Kita santai dulu. Alhamdulillah. Ini ajib sih suasananya. Biar kalian nikmatin dulu. Ini di daerah Maros, bro. 1 jam lah dari Makassar. Kita lanjut lagi. Tadi gue udah foto-foto dengan view yang sama. Viewnya agak beda tapi karakternya sama. Jadi ya gue nggak foto-foto lagi. Anak sekolahan. Gokil sih ini, asik. Kita langsung menuju kemana? Kita balik dulu ke Makassar. Kalau nggak langsung makan ntar. Asik kan? Ini nggak ada, bro, di Jakarta, cuman ada di Maros dan di Makassar doang. Dan orang Makassar juga ada yang bilang belum sampai sini malah. Ya gitulah. Kalau orang suka jalan-jalan kayak gue nggak bisa diem. Nggak bisa tuh diem nyantai di kota orang gitu, nggak bisa tuh. Dalam kamus gue tuh nggak ada. Itu harus jalan, muter, tahu suasana, tahu kondisi, tahu ngecek semuanya. Ngecek, ya kan. Banyak sapi, suasana yang indah banget ini, asik. Dikebutin aja pak? Enggak lah. Kalau suasana kayak gini enggak lah, gua nggak akan kebut sih. Gua akan nikmatin aja dulu. Nggak akan bosen kan nontonnya kalau gua, tapi nggak tahu kalau lo di skip kali. Kita ya kayak gini touring tipis-tipis, karena dari Makassar tuh cuman 1 jam 18 menit lah, dan 42 kilo. Dan jangan lu pikir bahwa kalau kita di Jakarta kan macet 42 kilo tuh lama banget ya. Tapi kalau di Makassar ya 1 jaman. Dan benar-benar emang jalan gitu, bukan
bukan apa, bukan ngapa-ngapain, emang jalan asik kan, indah bener seriusan. Kalau ijo jadinya kayak gitu tebing-tebingnya. Sebenarnya ini bisa jadi wisata alam yang indah dan bisa juga dibikin restoran kayak gitu. Dan tapi ada nggak orang Makassar yang mau datang, itu masalahnya. Tapi kalau jadi objek wisata baru kayaknya bagus sini, seriusan. Suasananya desa banget. Dan apa ya, Leang tuh artinya apa ya, gua kurang tahu, ntar gua tanya lah sama orang Makassar. Ada gua tuh naik ke atas banyak rupanya peninggalan prasejarah Leang Burung 2. Kayaknya asik sini. Ntar gue juga harus berhenti dulu, gue harus style map ini. Tapi asik sih, seriusan gak nyesel kesini. Asli asik banget, kayak di mana gitu. Tapi di Indonesia nih bro, cirinya apa? Tiang-tiangnya coba, ada tiang listrik. Ajib sih ini, keren. Masih ada padi, masih ada petani. Lagi ada acara nih, ada nikahan. Ini hari biasa padahal ini hari Selasa ada yang nikahan. Ada suara dangdutan kan. Kemaros kita. Asik kan, suasana pedesaan gini, pemandangannya oke. Jakarta Indonesia bener-bener indah bro. Ini kalau digarap bagus kayaknya. Tapi mau nggak orang-orang jadi destinasi wisata baru? Tinggal tambahin ciri-cirinya, gimmick-gimmicknya apa gitu. Tapi sepanjang jalan tadi menuju Taman Arkeolog Leang itu bagus sih. Dan kalau tetap dilestarikan seperti itu, jadi kayak desa wisata gitu. Tadi gue juga terima kasih sama tukang parkir karena dia mau dititipin helm. Karena gue tadi mau bawa helm ke dalam kan, tapi kayaknya males banget. Dan dia bilang aman kok, aman gitu. Jadi gue titipin, terima kasih. Kita kemana kah? Oh kiri. Ntar ke kanan katanya. Ntar kita coba berhenti dulu. Oh iya benar, ke kanan. Oke, kita lanjut lagi bro. Kita ke Makassar, arah balik. Jangan lupa happy. Kita lanjut lagi ya. Dengan yang asik, syahdu gini, sore-sore bro, enak banget. Nah ini pertama kali gue motoran di Makassar dan langsung jauh 1 jaman lah, 42 kilo. Tapi asik bro, gue jadi ketagihan. Next gue ke kota manapun gue akan bawa helm nih kayaknya. Karena kalau lu nyewa itu pasti dapat helm yang
nggak full face. Dan kalau full face kan gue tinggal bawa kamera kan, tapi kalau nggak full face gue setting ulangnya tuh agak ribet. Dan itu bukan helm gue. Kalau helm gue kan tinggal bawa, tinggal lepas GoPro sedikit sebentar, terus pasang lagi, terus jalan lagi, terus nikmatin lagi kan, enak gitu. Ya walaupun PR-nya pas kalau lu naik pesawat gitu, PR-nya lu akan terasa itu sih, terasa apa? Bawa lebih, bawa ituan lebih, bawa bagasi lebih. Tapi nggak gua taruh bagasi bro helmnya, jadi gua tenteng, gua taruh kabin. Nah itulah suka dukanya jadi motovlog yang motor sewaan. Terus kalau nyewa motornya ya lu harus pilih-pilih. Gue dapetnya sih dari IG Pinisi ini, tapi dan lu harus nanya dulu bisa nggak dibawa ke sini karena ada ketentuan tuh beda-beda setiap daerah ya. Ada yang nggak boleh keluar kota, ada yang boleh, terus ada yang kalau lu misalkan lu mau dijemput atau diantar. Kalau gue kemarin minta diantar sama nanti kalau gue udah selesai diambil, dan itu ada biayanya lagi. Tapi ya nggak apa-apa, demi kenikmatan seperti ini kan. Belum tentu semua orang bisa kayak gini, dan ini enak banget sih, seriusan. Gue ketagihan sih, gue bakalan bawa motor lagi sih kemana. Gue bakalan, kalau misalkan gue sambil kerja kayak sekarang, gue bakalan nyewa lagi sih kemanapun itu. Dan ya kadang-kadang kalau misalkan emang jadwalnya padat ya nggak bisa motoran lah. Tapi kalau jadwalnya nggak padat kayak sekarang nih, ya gue bisa motoran, gue bisa explore daerahnya. Kayak gue sekarang explore Makassar sampai Maros. Tapi ya setelah itu ya enggak. Setelah itu enggak bro. Ini kita bener gak sih jalannya? Dan gue tetap harus hati-hati ya. Maksudnya kenapa hati-hati? Karena kan kita gak tahu ya kondisi motornya kayak gimana. Sehat sih pastinya, tapi pasti ada kekurangan karena mereka disewain kan dia, dan ganti-ganti orang gitu kan, ganti-ganti orang, ganti-ganti tangan, biasanya akan beda. Nah tapi dengan ada penyewaan motor di tiap daerah, itu ngebantu banget buat yang kita motovlog, yang suka jalan motoran kalau ada waktu. Tapi kalau nggak ada waktu ya kita nggak motoran. Itu kebantu banget buat motovlog, dan lebih irit jatuhnya. Gua nggak harus bawa motor ya, towing motor. Tapi ya beda rasanya. Beda rasanya tuh gimana? Ya beda rasanya tuh ya biasanya lu bawa motor lu sendiri, kondisinya lu bisa ngebut, bisa happy bareng sama motor lu. Tapi ini happy-nya agak berkurang dengan sepenggal hati. Sepenggal hati, asik kan? Setengah hatinya ditinggal gitu. Kalau pakai motor kesayangan kan feel-nya tuh dapat banget. Ini aja gue masih apa ya gue lagi masih ngecek gitu remnya, terus belok kanan belok kirinya kayak gitu. Tapi ya it's okay lah, masih oke banget, masih enak banget sih jalan-jalan pakai motor gini, masih nyaman banget.
Dan gue terima kasih sama para perental motor, sehingga gue kebantu. Gue cuman modal bawa helm doang dari Jakarta, tapi gue bisa ngerasain nikmatnya motoran di Makassar, di Maros ini. Jadi ya gue mungkin kalau pakai mobil sensasinya agak beda sih. Kalau ini anginnya kerasa, terus lu bisa berhenti seenak lu gitu, terus foto-foto video gitu seenak lu. Kalau mobil kan, kalau tadi jalan di pinggirnya itu kan mepet banget ya, dan itu lu nggak bakalan bisa sih buat berhenti, dan lu motretnya juga susah gitu kan mobil. Kalau motor kan asik gitu ya, it's okay lah semuanya. Yang penting kita jalan-jalan aja bro, kita nikmatin dan kita rasain Makassar ini. Aspalnya oke sih, ini aspalnya oke, tapi agak bumping gitu. Jadi kalau lu bawa ngebut pun lu harus hati-hati, karena di tiap gang itu biasalah, bukan hanya di Jakarta doang, tapi di ajib di tiap jalan kayaknya itu apa ya, mereka belok begitu aja seenaknya aja. Ini enak sih, seriusan. Enak, ini nikmat banget sih. Oke, kita nanti lanjut lagi setelah posisi yang lain. Tapi ini pengalaman pertama dan berharga banget buat gue di umur yang 44, yang udah nggak muda lagi. Tapi gue bakalan nyewa motor lagi sini kalau gue ke daerah. Dan gue mau ngerasain sensasinya motoran di daerah itu kayak gimana. Ajib pastinya. Oh iya, ya itu perbandingan antara ini deh sekalian, perbandingan antara sewa motor sama towing ya. Ya itu tadi yang gue bilang, kalau towing kan lebih mahal, tapi lu bawa motor lu sendiri. Tapi kalau sendiri ya, kalau kayak gue solo touring kayak gini, lebih irit itu lu nyewa dibandingin lu towing. Karena towingnya aja udah 1,5 juta, atau kalau nggak tahu gua ke Makassar mungkin lebih kali ya, bisa 3 jutaan gitu. Kalau sendiri mungkin bisa 5 jutaan, PP 10 juta cuman bawa motor doang. Sedangkan kalau nyewa itu 125. Ini gua 125 lu udah dapet helm. Tapi kalau gua bawa helm sendiri, terus yang kedua lu nggak ribet motornya taruh mana gitu kan ya, lu nggak ribet lokasinya di mana. Cuman biasanya kalau rental motor tuh nggak ada handphone holder. Nah itu kekurangan. Gue udah pernah di rental di Bali juga, sama di Bali sama di mana, ini kita ke kiri apa enggak ya? Gue cek dulu deh. Oke, kita lanjut lagi. Nanti gue mau ngecek jalan dulu, mudah-mudahan nggak salah. Gue agak menjual dikit. Kalau misalkan lu jalan pakai Google Map, lu tetap harus tanya sih ke orang bener apa enggak. Kayak gue tadi Google Map-nya pusing kan, karena sinyalnya di daerah itu nggak begitu oke gitu kan. Nah akhirnya Google Map, akhirnya gue nanya ke orang, dan rupanya dikasih tahu jalan yang benar. Jadi kadang-kadang Google Map itu jangan lu percaya 100%. Jadi lu tetap harus nanya
ke orang. Dan karena gue solo touring seperti itu. Tapi kalau lu touring bareng sama teman-teman lu, ya nggak gitu kali. Ya, mungkin ada orang Makassar, jadi dia ada orang, lu pasti bawa orang lokal kan, pasti tahu. Ini gue salah jalan ya, Perboden ya. Nggak bisa kok, nggak ada yang marah. Ini salah ya, gue salah jalan gitu. Terlalu tanya. Ini akan sih nih, gue tes dulu. Boleh nggak lewat sini? Bisa nggak sih? Gue ngerinya salah jalan ya. Oh salah, nggak bisa. Oh sebelah situ seharusnya. Gue salah jalan, seharusnya lewat kiri. Sorry. Dan akhirnya salah jalan kan. Ini kemana nih Google nya? Jadi kalau nggak ada holder oke, lewatkan lurus. Kalau nggak ada holder kita nggak kelihatan bro. Ini handphone gua taruh di tas lempang. Jadi gua salah ya. Arah barat laut. Belok kiri. Terus gua nggak tahu nih. Ya gitu, agak kesulitan kalau nggak ada holder. Karena kan gue cuma dengerin suara aja ya. Jadi tapi kalau misalkan ada holder, mungkin nanti buat penyewa motor lebih baik kasih holder ya. Atau gue bawa holder dari Jakarta. Tapi kan beda-beda, agak susah kan gitu. Nah ini jalan yang tadi gue pertama sama berangkat sama pulang beda nih bro. Dan ini kata tukang parkir lebih dekat jatuhnya. Jadi gue ikutin Akamsi daripada gue ikutin Google Map. Ya kan. Dan kita pasti ngerasain macetnya Makassar, karena ini udah pulang jam kantor. Pasti macet. Sama seperti Jakarta, pasti macet. Dan ini tingginya beda. Gue tuh duduk di motor Lexi ini, rupanya gue ngambang. Tuh lihat ngambang, tinggian motornya. Ya sudahlah. Tapi kita nikmatin aja tuh, lihat sungai-sungainya. Ini udah kayaknya udah mau ke Makassar sih. Kita balik ke dan kelak apa? Iya kan, udah ke bandara. Oh, lebih dekat lewat sini. Gue tadi kayaknya ya udahlah nggak apa-apa. Tadi gue nggak dengerin Google Map, atau Google Mapnya lagi error karena sinyalnya nggak begitu bagus. Jadinya gue lurus aja tadi. Ini tetap jalan yang tadi, tapi agak beda.
enak sih bro, tapi gua harus isi bensin dulu nih, boros juga nih Lexi. Waduh, macet banget ngisi bensin nih. Macet banget isi bensinnya. Boros banget. Lexi boros banget motornya. 40 kilo jadi 80 kilo di fullin. Terus sekarang udah habis bensinnya, tinggal 2. Berarti boros. Ntar kita coba cari bensin dulu. Kan nggak lucu ya, nggak lucu telat mogok gitu gara-gara kehabisan bensin. Tapi seharusnya jangan di Makassar ngisi bensinnya, seharusnya di pinggiran Makassar. Katanya kalau di Makassar tuh ngantrinya panjang. Tapi tadi gue lihat daerah sini banyak pom bensin deh. Ntar kita lihat deh, kita isi full aja. Tapi boros banget ini motor Lexi, seriusan. PCX tuh nggak boros ya, PCX tuh nggak boros. PCX tuh berapa ya? 80.000. Oke tuh gue anyer berapa kilo ya? Anyer Jakarta itu cuman 40.000 doang. Ini Lexi kayaknya boros, tapi tahunnya gue nggak tahu nih tahun berapa. Tapi yang pasti ini lebih boros. Apa tadi gue waktu itu sama kok, standar gue ngegas juga. Oke, kita lanjut lagi nanti. Sekarang kita arah pulang bareng orang-orang kerja. Kalau di sebelah kanan dia sepi kayaknya, ya kan lebih sepi, antrinya lebih panjang sih. Kita nikmatin kemacetan. Rupanya motor ini indikator bensinnya gak benar. Tadi dengan terpaksa gue isi bensin karena kan dibilangnya full gitu kan. Terus indikator bensinnya tinggal 2 strip. Nah pas gue buka tangki, rupanya setengah pun belum. Rupanya indikator bensinnya motor ini agak kurang. Jadi ya wajar lah, motor sewaan. Jadi lu kalau misalkan nyewa motor ya lu harus make sure itu safety, aman. Dan ya kalau indikator bensinnya nggak benar, lu harus cek ke tangki juga berarti. Tadi gue isi bensin 23.000 sih dari full ya. Ini arah balik, jadinya mau kemana ibu-ibu? Jadinya gue tetap arah balik. Tapi gue mau cari makan aja kali ya sekalian, biar gue balik langsung istirahat. Di sini tuh apa ya, tanjak karena habis di aspal, tapi nggak dibikin landai, tapi bikin penuh gitu. Gua ke cari makanan dulu lah. Gue pengen makan ikan sih. Kalau di daerah timur tuh gue harus makan ikan biar protein gue bagus. Iya nggak? Ya ada kurang dan untung dan lebihnya. Tapi lebih untung nyewa sih kalau gua, dengan keterbatasan waktu dan gue juga butuh cepet, gue tetap nyewa. Kita harus yang safety.
dan harus kita kenalin motornya dulu. Itu sangat ngebantu sih. Ya kalau gue tadi totalnya berapa ya, 3 hari 125 kali 3 gitu kan. Ya itu masih worth it lah, masih sangat worth it gue nyewa daripada gue bawa motor dari Jakarta, ya enggak? Tapi kelihatan banget orang Jakarta ya. Plat doang bro, plat. Nah ini kayak bandara deh. Ini bandara kalau nggak salah. Bandara. Nih lu nyantai aja. Gue nyantai sih. Gue sebenarnya lagi mikir mau makan atau mau balik ke penginapan. Kayaknya makan deh, lebih enak. Ninja. Gua mutusin akhirnya makan dulu di rumah makan nelayan di Makassar. Dan ini kita ke rumah makan nelayan, kalau lihat dari mapnya itu 43 menit dan lurus terus gitu kan. Kita lewat kanan bro, kita lewat underpass. Dan di Makassar sudah mau sore. Dan enak banget sih. Tadi gua udah sedikit fresh lah. Macet banget ya. Kita lewat underpass. Ini 800 meter. Dan kita ketemu lagi sama ibu-ibu yang naik keren-keren. Naik bak terbuka. Dan ini kita lewat sini aja, kita kiri aja. Gua agak pelan-pelan ya bro, soalnya nggak tahu jalan dan sama nggak tahu motor. Maksudnya nggak tahu motor ya, iya motor ini kan gue sewa jadinya. Dan ini gue nggak punya mata kanan sama kiri karena spionnya nggak jelas. Finally akhirnya kayaknya gue kena macet deh nih. Pasar kan. Tapi enak banget ini. Motoran di Makassar tuh enak, jalanannya bagus. Cuman agak nggak rata aja, jadi kalau agak bumping, jadi lo kalau ngebut hati-hati juga karena agak bumping. Tadi lu kenapa lu nggak komplain spion ya? Gua nggak ngecek, kalau gue pikir spionnya jalan gitu kan. Tahu-taunya yang kiri itu tidur spionnya. Spionnya tidur rupanya. Indomaretnya banyak di sini. Ntar gue cari Indomaret lagi deh, ngambil ATM, ngambil uang cash. Uang cash gue tadi udah habis. Gitu. Dan ini gue lagi dengerin Google Map ngoceh sih. Cewek mana? Cewek Google Map. Petunjuk arah yang kadang-kadang marah kalau belok-belok. Tapi asik. Kalau nggak ada dia, gue nyasar dan nggak kemana-mana gue. Karena ada dia aja, gue jadi bisa kemana-mana. Thank you ya Google Map, membuat diriku
bisa jalan-jalan jauh, bisa nggak mikirin belok mana gitu kan, nggak usah mikir, fokus aja ke depan, fokus main motor. Cie, asik. Gitu bro. Kita next. Lu nyantai banget sih. Iya, gua mata kanan sama mata kirinya nih, spionnya nih agak-agak itu, jadinya gua agak-agak ngeri. Kalau kita gas dulu lah, tipis-tipis. Ini motor dibejak dulu. Anginnya enak sih, seriusan. Anginnya enak. Mata kirinya nih bingung gua sen aja deh. Jadi main sen aja, main sen. Spion sih, PR. Tadi gue komplain, spionnya bisa ganti nggak? Soalnya nggak kelihatan patah gitu. Tuh kan, petoy. Nggak kelihatan apa-apa tuh, petoy. Masa kelihatan muka gua doang? Kan nggak gitu konsepnya. Di sini tuh lumayan ya jaraknya. Macet ngeliat motor Vespa 150 series, asik juga ya. Pulang abis itu ngeliat, gue tuh sedang ngeliat motor Vespa, tapi gue nggak pengen punya sih. Kenapa? Ribet ngurusinnya. Lo tipe yang suka instan ya? instan gak juga. Ya motor 2 tak gue cukup lah. Ninja RR. Iya kan, banyak yang belok tak berperasaan, gas terus. Aduh, kita menikmati macetnya Makassar bro. Ya, ada yang olahraga juga. Menikmati macetnya dan nggak perlu ngegas kayak. Emang dari tadi lu nggak ngegas, lu nikmatin jalan. Iyalah, karena gua ke Makassar udah berkali-kali dan ini pertama kali, dan harus taat lalu lintas, kecuali tadi ya agak bengkok. Ada McD juga, tapi ngapain makan McD di Jakarta juga ada. Gua harus makan ikan sih, pengen makan ikan, jarang-jarang gua makan ikan kalau nggak di Makassar. Dan ikannya rasanya manis bro. Jadi kalau ikan di daerah timur tuh rasanya manis karena matinya cuma sekali, maksudnya iya dari nelayan langsung ke penjual ikan gitu kan. Atau tetapi kalau di Jakarta dari nelayan dikemasin, terus udah gitu baru dipanasin, diesin, dikirim ke Jakarta 2 hari 3 hari, terus baru abis itu kita makan. Jadinya rasanya ada rasanya amis
dan nggak manisnya hilang. Tapi kalau Jakarta kalau jauh banget, masih 8 kilo lagi, masih jauh ya. Udah lapar padahal, haus dan lapar ya. Haus dan lapar. Masih 8 kilo lagi bro, masih jauh perjalanan. Kita gas dulu lah. Nah, hati-hati nih di persimpangan. Lumayan capek sih pulang pergi 2 jam jadinya. Lumayan capek juga, tapi puas sih sama hasil view-nya dan nggak sia-sia. Kenapa lu balik lagi? Ya karena gua nggak, besok gua malam ini harus istirahat. Besok gua harus gawe jam 8 dan harus fresh semuanya. Jadinya gua harus istirahat, full istirahat. Harus komit sama kerjaan dong, iya kan? Santai banget tuh. Itu ada tuh. Lapar tadi. Dan kita jalan lagi Cross Street. Ya udah duluan lah. Bro, anak muda ini Ford Fiesta emang keren sih, Ford Fiesta, tapi perawatannya nggak tahu. Oke. Kita kita lanjut lagi nanti. Gua harus cek dulu lagi sih Google Map gue, tapi ini sunsetnya bagus sih, bagus, udah mulai bagus. Nah, tapi gua harus minggir lagi karena gua harus ngecek ini ya, gua harus ngecek Google Map. Jangan-jangan gue salah jalan. Kalau salah jalan panjang ceritanya ini. Ini di mana nih? Ini di manakah? Mau makan aja jauh ya. Gua nggak tahu sih. Gua ngecek dulu.